Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah anti korupsi Pak Basit SPD MPD PhD dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya Cici Fitri, perwakilan dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang model pembelajaran mata kuliah anti korupsi. Silakan menyimak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau kelompok kami akan menjelaskan materi yang akan dibahas. Ada 6, yaitu pendidikan anti korupsi, korupsi dan anti korupsi dalam berbagai perspektif keilmuan, tujuan mata kuliah anti korupsi, standar kompetensi peserta didik, konsep-konsep pembelajaran, dan yang terakhir metode pembelajaran mata kuliah anti korupsi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap penyimpang perilaku korupsi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila Febrianti. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Nabila Febrianti akan melanjutkan materi dari saudari Cici Fitri, yaitu ada pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai kalangan. Di antaranya, yang pertama, pendekatan hukum, yang kedua, pendekatan bisnis, yang ketiga, pendekatan pasar atau ekonomi, yang keempat, pendekatan budaya. Baiklah, selanjutnya yaitu korupsi dan anti korupsi dalam berbagai perspektif keilmuan. Anti korupsi itu sendiri merupakan sebuah fenomena yang kompleks, bisa dilihat dari berbagai perspektif yang pada hakikatnya saling melengkapi seperti sebuah puzzle. Yang pertama, perspektif hukum memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan. Koruptor adalah penjahat. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum serta memberantas korupsi. Yang kedua, perspektif politik mengandung bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah politik. Yang ketiga, perspektif sosiologi memandang bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, masalah institusional, dan masalah struktural. Selanjutnya, yang keempat, perspektif agama memandang bahwa korupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu. Yang kelima, beberapa perspektif lain yang melihat fenomena korupsi dari sudut pandang tertentu dapat menjadi fokus dari sebuah mata kuliah. Baiklah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saudari Urai Tria Septika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Urai Tria Septika. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan mata kuliah anti korupsi. Mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Dengan demikian, tujuan dari mata kuliah anti korupsi adalah membentuk kepribadian anti korupsi pada diri pribadi mahasiswa, serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Selanjutnya yaitu standar kompetensi peserta didik ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan korupsi kompetensi individual.
dimulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai anti korupsi, menguatnya kesadaran terhadap adanya potensi korupsi. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan korupsi dengan cara menjelaskan atau memberikan peringatan orang tersebut. Sikap anti korupsi ini kemudian efek tular ke lingkungan sekitar di mana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mendeteksi adanya korupsi atau melaporkannya kepada penegak hukum. Selanjutnya yaitu mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu korupsi secara komprehensif mulai dari bentuk proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, dan kerugian atau dampak yang ditimbulkannya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Wulan Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Novita. Di sini saya akan melanjutkan materi. Selanjutnya yaitu konsep-konsep pembelajaran. Dalam konsep-konsep pembelajaran ada 5, yaitu yang pertama internalisasi nilai-nilai integrasi, yang kedua yaitu intensi perilaku anti korupsi, yang ketiga yaitu teori planned behavior, yang keempat yaitu student centered learning, yang terakhir yaitu participate learning method. Yang slide terakhir yaitu ada metode pembelajaran mata kuliah anti korupsi. Berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran anti korupsi. Setiap metode pada dasarnya harus memberikan aspek problem-based learning bagi mahasiswa, bahkan menghasilkan problem solving terhadap masalah tersebut. Yang pertama yaitu ada in-class discussion, yang kedua case study, yang ketiga yaitu skenario perbaikan sistem, yang keempat general lecture, yang kelima yaitu film analisis, yang keenam investigasi report, yang ketujuh yaitu thematic exploration, yang kedelapan yaitu prototype, yang kesembilan yaitu proving the government policy, yang ke-10 yaitu education tools, yang ke-11 yaitu board game, yang ke-12 yaitu role playing, yang ke-13 yaitu ada poster. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.